putih dengan nama latin Phenacoccus manihoti adalah spesies serangga hama yang berasal dari Brazil. Ia ditemukan di Indonesia pada tahun 2010 di Desa Sukarejo, Kota Bogor. Nah, kutu putih ini sendiri memiliki ciri-ciri bentuk tubuh oval dan warnanya sedikit pink dan dia dibungkus dengan filamen yang berwarna putih. Selain itu, tubuhnya juga memiliki ruas-ruas yang sangat tampak dengan jelas. Kutu putih adalah jenis serangga yang sangat unik. Kenapa dia sangat unik? Karena dia bersifat partenogenetik, di mana dia menghasilkan keturunan hanya satu jenis kelamin saja, yaitu betina. Dan kutu putih ini hidup berkoloni di balik atau di bawah permukaan daun, dan dia hidup dengan menghisap cairan daun tersebut. Dan dia akan berkembang dengan pesat saat musim kemarau. Tetapi saat di musim hujan, dia populasinya semakin menurun dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil dan ringan membuatnya tidak bisa melawan tetesan air hujan sehingga populasinya menjadi habis terkena air hujan. Maka dari itu, populasi dari kutu putih sangat dipengaruhi oleh cuaca. Ya, ini adalah hama kutu putih Phenacoccus manihoti yang hidup berkoloni di balik atau di bawah permukaan daun. Bisa kita lihat di sini dia berwarna seperti kuning-kuning kemerah jambuan dan diselimuti oleh filamen-filamen berwarna putih. Nah, ini dia. Jadi di sini ada contoh tanaman pepaya Caricael yang terserang hama kutu putih. Bisa kita lihat gejala serangan yang nampak adalah tanamannya kerdil dan daun-daunnya menguning. Selain itu juga di bagian pucuknya tampak mengeriting. Nah, selain itu juga bisa kita lihat di ruas-ruas bukunya itu sangat pendek dan tanaman pun menjadi tidak bisa tumbuh dengan baik. Selain menyerang tanaman pepaya, juga menyerang tanaman singkong dan tanaman jenis Solanaceae lainnya seperti tomat, kentang, dan cabai. Nah, di sini ada contoh dari tanaman singkong, yaitu bisa kita lihat ya, daunnya juga mengkeriting pucuknya seperti ini. Dan daun yang lainnya mengalami korosis ya atau lama-kelamaan dia seperti menguning. Nah, seperti ini contohnya. Untuk mengendalikan hama kutu putih di lapangan, kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama secara biologis, yang kedua mekanis, yang ketiga kimiawi. Yang pertama secara biologis, kita bisa memanfaatkan musuh alami dari si kutu putih. Yang pertama, kumbang koksi atau Coccinellidae, yang kedua Plesiocrisa ramburi, yang ketiga Anagyrus lapezi sebagai parasitoid bagi tubuh dari kutu putih. Kedua, dengan cara mekanis kita bisa melakukan rotasi atau pergiliran tanaman. Misalnya saat kita sudah menanam tanaman pepaya atau singkong, kita bisa menggantinya dengan tanaman lain. Selain itu, kita juga bisa menanam varietas yang tahan akan hama dari kutu putih. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan sanitasi lahan, yaitu membersihkan lahan dari sisa-sisa panen singkong ataupun pepaya tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan pembersihan gulma. Yang ketiga, dengan cara kimiawi, kita bisa menggunakan insektisida yang mengandung bahan aktif yang bisa membunuh si kutu putih itu. Contohnya adalah insektisida imidacloprid, buprofezin, acetamiprid, dan thiamethoxam. Kemudian juga ada bimetoat dan chloropimas. Nah, bahan-bahan aktif yang terkandung dalam insektisida tersebut dapat membunuh atau merusak sistem kekebalan tubuh dari si kutu putih sehingga populasinya bisa menjadi berkurang dan mati. Nah, kemudian juga selain menggunakan insektisida kimia, kita juga bisa menggunakan insektisida nabati. Nah, untuk membuat pestisida atau insektisida nabati ini kita bisa menggunakan bahan seperti ekstrak dari ubi atau singkong, di mana kita tahu singkong ini mengandung senyawa sianida yang bisa membunuh gitu. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.